Bab 396. Dukun misterius. Jie. Orang tua itu mencibir dengan muram. Dan kemudian berkata dengan arogan, keterampilan medis orang tua telah mencapai puncaknya di Turki. Dan telah menjadi eksistensi yang tak tertandingi oleh manusia. Impian panjangnya adalah membunuh Daxia dan menyapu seluruh negeri. Pengobatan Xia Qian. Petik 2. Beritahu Anda siapa yang terkuat. Misi ini adalah sebuah peluang. Apakah Anda benar-benar ingin menantang semua dokter di Daxia? Tentu saja, Wu Lao mencibir. Bahkan jika Anda datang dengan ratusan atau ribuan dokter, saya bahkan tidak akan keberatan dengan pertempuran ini. Saya akan menghancurkan obat Daxia Anda di bawah kaki saya. Pokoknya, apa yang disebut obat Daxia hanyalah sampah dan lelucon. Petik 2. Kata-kata Penatua Wu membuat semua orang Daxia yang hadir merasa sangat marah. Pengobatan Daxia telah diwariskan selama 5.000 tahun dan memiliki sejarah yang panjang. Bagaimana bisa dibiarkan didevaluasi oleh orang barbar? Tanda seru, sombong. Pada saat ini, terdengar teriakan, dan sesosok tubuh kurus dan dingin melangkah maju. Itu adalah Sangguan Yunxing. Dia tampaknya benar-benar tersinggung dengan kata-kata tetua penyihir itu. Tuan Wu, kami tidak tahu siapa yang akan menang. Biarkan saya bertemu dengan Anda. Hah, Tuan Wu menyipitkan mata lamanya dan menatapnya. Dan mencibir dengan jijik, nak, kamu bermain piano dengan sangat baik. Tapi sayangnya, pertarungan ini dokter. Anda ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan karena melebih-lebihkan kemampuan Anda. Jika Anda ingin menantang saya, ayolah. Sangguan Yunxing berjalan menuju platform medis dengan dingin dan memutuskan untuk mengambil bagian di dalamnya sendiri. Meskipun dia juga terkejut dengan keajaiban yang berulang kali diciptakan Qin Feng hari ini, dia masih tidak tahu bahwa Qin Feng sebenarnya adalah penerus orang suci medis, Tuan Muda Longmen. Dia pikir Qin Feng tidak tahu cara menyembuhkan. Ketika melewati Qin Feng, Mei Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dan berkata, jangan khawatir, saya yakin, saya tidak akan pernah kalah kali ini. Ajaibnya, prasangkanya terhadap Qin Feng juga telah berubah, dan kata-katanya tidak lagi menghina seperti sebelumnya. Tanpa terlihat, sikapnya berubah. Oke, kalau begitu terserah kamu. Qin Feng mengangguk, melawan dokter adalah keahliannya. Namun Sangguan Yunxing, seorang wanita, juga memiliki prestasi luar biasa di bidang kedokteran. Gurunya adalah salah satu dari 10 dokter kekaisaran terbaik di Balai Medis Kekaisaran yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Dan dia sangat berbakat dan telah mempelajari semua keterampilan unik dari 10 dokter kekaisaran teratas, terutama 9 keterampilan akupuntur surgawi dari kepala dokter kekaisaran. Meskipun 10 dokter kekaisaran teratas semuanya dikalahkan olehnya, dia masih menjadi puncak komunitas medis Daxia. Seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan orang barbar Turki, jadi bukan ide buruk untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, melihat Sangguan Yunxing naik ke atas panggung, sorak-sorai datang dari segala arah di alun-alun. Penonton bersorak untuknya, ayo, semuanya terserah padamu. Cantik luar biasa. Nona Sangguan adalah murid dari 10 dokter kekaisaran terbaik, jadi tidak akan ada masalah. Kalahkan Turki dan tunjukkan kekuatanku di Sia besar. Di tengah sorak-sorai di tengah suara, Sangguan Yunxing datang ke tandu pertama dan memulai diagnosis dan perawatan. Dia pertama-tama mengulurkan tangan gioknya untuk merasakan denyut nadi pasien, dan alisnya menjadi sedikit serius. Bagus, pasien ini memang pernah menghirup racun beracun. Dan kini gas beracun tersebut telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan organ tubuhnya pun dipenuhi gas beracun. Ini berakibat fatal. Tanpa pengobatan yang efektif, dia tidak akan pernah bertahan lebih dari setengah hari. Tapi dia sangat percaya diri. Karena bakatnya yang luar biasa, 10 dokter terbaik di Royal Medical Hall berlomba-lomba untuk menjadi masternya. Dan dia juga mempelajari semua keterampilan rahasia dari 10 master, termasuk salah satu dari 3 jarum akupuntur legendaris di komunitas medis Daxia, 9 akupuntur Tiandao. Inilah formula kemenangannya, 9 jarum surga. Segera, Sangguan Yunxing berteriak dengan manis, dan segera menunjukkan keahlian khususnya.
Hoa, hoa, hoa. 9 jarum perak melesat ke udara dan menembus 9 titik utama di tubuh pasien dengan tepat. Dia menggunakan energi 9 jarum dao surgawi untuk memaksa racun keluar dari tubuh pasien. Lambat laun, sedikit keringat harum mengucur dari dahi mulusnya, dan matanya selalu serius. Namun di tangannya, ia terus mengobati tanpa henti. Dan selama proses ini, terjadi keheningan di alun-alun yang menampung puluhan ribu orang, menunggu keajaiban terjadi. Akhirnya, 10 menit berlalu. Puff, di atas tandu, pasien tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam pekat. Itu adalah darah kotor dari racun beracun. Hah, Sangguan Yunxing menghela nafas lega, menyingkirkan jarum perak, dan berdiri, dia pulih. Pada saat yang sama, wasit menekan stopwatch, 10 menit 6 detik. Saat itu, Sangguan Yunxing dia berkata dengan temperamen dingin, racun beracun di tubuh pasien ini telah menyerang organ dalamnya, dan bahkan rumah sakit paling mutakhir pun tidak dapat menyembuhkannya. Saya hanya butuh 10 menit untuk menghilangkan penyakitnya dengan akupuntur. Melihat seorang pasien yang sakit parah yang penuh dengan racun dan seharusnya tidak hidup setengah hari sembuh hanya dalam 10 menit. Seluruh penonton bersorak. Mata puluhan ribu penonton dipenuhi dengan keheranan. Dan mereka semua berseru tentang keajaiban. Tanpa diduga, pada saat ini, penyihir tua itu tiba-tiba mulai tertawa. Jie, nak, kemampuanmu memang bagus. Kamu bisa dianggap jenius. Tetapi dibandingkan dengan orang tua itu, kamu masih tertinggal jauh. Petik 2, Apa? Mendengarkan kata-kata ini, Sangguan Yunxing mengerutkan kening karena tidak senang dan menjawab, siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata besar? Jika Anda benar-benar mampu, tunjukkan keahlian Anda. Oke, Tuan, Wu mengangguk dan mencibir. Kalau begitu Anda harus melihat dengan jelas dan jangan berkedip. Karena kecepatan orang tua itu akan lebih cepat dari imajinasi Anda. Tempat, 2 pasien. Dia mengambil tindakan. Namun yang mengejutkan adalah penyihir lama tidak menggunakan metode pengobatan yang ortodoks dan biasa tersebut. Di hadapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan segenggam jimat. Segera, sambil melempar jimat, dia melompat dan mulai menari. Dan terdengar semburan, jergulu, di mulutnya. Menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Seolah-olah itu semacam mantra. Melihat adegan tarian penyihir tua itu, penonton di sekitarnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan diejek. Haha, bukankah ini ahli menari? Itu dia. Kupikir itu sesuatu yang besar. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang barbar Turki. Mereka hanya bisa melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Petik 2 tanda tanya. Jika Anda dapat menyembuhkan pasien, itulah yang telah Anda lihat. Petik 2 petik 2. Semua orang menertawakan perilaku penyihir tua yang membingungkan, sinis, dan tertawa. Bahkan Sangguan Yunxing mendengus dingin. Seolah-olah dia sangat menghina dan tidak memandang Penatua Wu sama sekali. Tapi saat ini, Qin Feng tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi terkejut. Orang tua ini, sebenarnya adalah seorang dukun. Bab 397. Hanya butuh 1 detik bagiku untuk menyembuhkan penyakit ini. Mengenai dukun, Qin Feng hanya mendengar gurunya membicarakannya sesekali. Konon para dukun ini tidak mengandalkan metode pengobatan biasa untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Tetapi kebanyakan menggunakan kesaktian yang aneh dan tidak dapat dipercaya. Zhu Yusu adalah salah satunya. Teknik ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Melalui mantra dan jimat, seseorang dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Mengenai apakah itu berpengaruh, dan apakah itu benar, sejauh ini belum ada cara untuk memverifikasinya. Ini adalah benda-benda yang sangat kuno dan misterius, karena hampir hilang dan sangat sedikit yang diketahui tentangnya. Segera, penyihir tua itu menari mengelilingi pasien, bergumam dan menari untuk waktu yang lama. Tiba-tiba matanya bersinar, dan seluruh auranya tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Saya melihatnya memegang selembar kertas jimat di antara jari-jarinya dan menggoyangkannya di udara. Tiba-tiba, jimat itu terbakar secara ajaib. Pada saat yang sama,
Dia menaruh abu yang terbakar ke dalam semangkuk air dan menuangkannya ke pasien. Boom! Sebuah kekuatan misterius namun kuat langsung memenuhi tubuh pasien. Mata pasien tiba-tiba melebar. Bibirnya yang semula gelap dan ungu, kini berubah menjadi merah. Dan semangatnya terangkat. Ya Tuhan, aku tidak merasa tidak nyaman lagi. Aku baik-baik saja. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Pada saat yang sama, wasit mengumumkan waktu. 2 menit 30 detik. Petik 2. Jie Jie Jie. Tuan Wu sangat bangga. Berkata dengan cibiran sinis. Nak, kamu tahu. Aku tidak memerlukan trik apapun. Aku masih bisa menyembuhkan pasien ini. Anda. Tidak mungkin. Guan Yunqing melihatnya dengan tidak percaya dan langsung bertanya. Ini tidak ilmiah. Saya tidak percaya Anda dapat menyembuhkan penyakitnya hanya dalam 2,5 menit. Teknik Anda juga bagus. Diragukan. Pada saat ini, Qin Feng berbicara. Kemarilah. Pakai instrumennya. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok dokter berjas putih segera datang. Dan mereka juga membawa peralatan medis yang sangat canggih. Mereka segera memeriksa tubuh pasien dan melakukan tes darah. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan yang mencengangkan. Sehat, tidak ada racun di tubuh pasien. Dan dia benar-benar pulih. Wow, begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang terkejut dengan hasil seperti itu. Saya pikir orang bernama Wu Lao ini hanyalah sulap yang memainkan serangkaian trik lama dan pada akhirnya akan menjadi lelucon. Tanpa diduga, dia justru melompat beberapa kali dan memberi pasien semangkuk air jimat. Ini sungguh luar biasa, meski sulit dipercaya. Namun pemeriksaan peralatan medis dan wajah pasien yang bersinar serta penampilan yang semarak saat ini tidak bisa ditipu. Anda harus percaya meski tidak percaya. Sang Guan Yunqing juga sangat terkejut. Dia mengepalkan tangannya dan wajahnya perlahan menjadi pucat. Dia benar-benar kalah. Penuh kebencian. Dalam analisis terakhir, saya masih memiliki keterampilan medis yang buruk. Jika Tuan Muda Longman ada di sini, dia pasti bisa mengalahkan penyihir tua ini. Tuan Muda Longman adalah murid dari orang suci medis, dan dia memiliki seni penciptaan. Tulang kering melahirkan daging, membalikkan yin dan yang. Sayang sekali, dibandingkan dengan keheningan yang mengejutkan di pihak Daxia, utusan Turki itu bersorak gembira. Semua orang menari dan Wanyanbei bahkan lebih gembira lagi. Haha, hidup. Panjang umur. Seperti yang diharapkan dari penyihir tua. Dia bisa menentukan hasilnya hanya dengan satu gerakan. Misi Turki kami akhirnya menang sekali. Dan kami menang dengan sangat indah. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, teriakan dingin yang tiba-tiba menenggelamkan sorak-sorai seluruh orang Turki. Siapa bilang kamu menang? Jangan lupa. Aku belum bermain. Hah, Wanyanbei dan Tuan Wu sama-sama menoleh. Qin Feng berdiri, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan momentum seperti naga, seperti yang diharapkan. Dari dukun legendaris, dia benar-benar bisa menggunakan teknik kuno Zuyu dengan sangat baik. Lebih rendah, jauh sekali. Petik 2. Petik 2. Kamu bocah. Wu Lao mengerutkan kening dan menatapnya dengan marah. Kamu begitu sombong sehingga kamu berani berbicara begitu berani di depanku. Tanda seru. Petik 2. Pada saat ini, bahkan Sang Guan Yunqing mengerutkan kening dan berkata, ini bukan waktunya bagi Anda untuk pamer. Dan Anda tidak memiliki keterampilan medis sama sekali. Mengapa Anda menimbulkan masalah? Menurutnya, metode Wu Lao ini adalah sangat bagus. Nah, melihat seluruh Gritsia, hanya Tuan Muda Longman yang bisa menangani penyihir tua ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Feng adalah Tuan Muda Longman. Jadi dia secara alami berasumsi bahwa dia tidak memiliki keterampilan medis. Tentu saja saya bisa, Qin Feng berkata dengan nada mendominasi. Saya tidak hanya mengetahui keterampilan medis, tetapi saya juga dapat menyembuhkan pasien ini hanya dalam 1 detik. Petik 2. Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti sebuah batu besar yang menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang dan menyebabkan keributan di tempat tersebut. Semua orang kaget. 1 detik, lelucon yang luar biasa. Bahkan untuk monster tua seperti Tuan Wu.
Masih membutuhkan waktu lebih dari 2 menit untuk menyembuhkan pasien ini. Ini sungguh mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebentar. Bagaimana mungkin? Kamu. Apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu? Sangguan Yunqing juga sangat terkejut. Meskipun Qin Feng telah berulang kali melakukan keajaiban hari ini, kesan di hatinya sedikit berubah. Tapi kata-kata ini sangat mengejutkan hingga dia tidak bisa mempercayainya. Hahaha, pada saat ini, misi Turki tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah mereka mendengar lelucon konyol. Wanyan Bei juga berkata dengan sinis. Wah, aku khawatir kamu belum bangun. Jika kamu bisa menyembuhkan pasien ini dalam 1 detik, maka kamu tidak akan lagi menjadi manusia. Maka kamu akan menjadi dewa. Kapan saatnya tiba? Pangeran ini aku ingin memberi hormat padamu dan membakar beberapa dupa. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan senyum misterius. Kalau begitu, buka matamu dan bersiap untuk berlutut dan bersujud padaku. Dia berjalan ke depan dengan angkuh dan mendatangi pasien ketiga. Tendang, 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 di depan semua orang. Qin Feng membuat gerakan mengejutkan. Bang, dia hanya mengulurkan tangannya dan menepuk dada pasien. Lalu memandang wasit dengan bangga dan berkata, saya sudah menyembuhkannya. Bagaimana ini bisa tidak masuk akal? Orang tua Wu sangat marah. Meniup janggutnya dan memelototinya. Berteriak dan memarahi. Kamu bocah. Kamu bercanda. Penyakit apa kamu? Menyembuhkan. Kata-kata gila apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Benar. Wan Yanbei juga memandang Qin Feng dengan dingin dan berkata dengan sinis. Kamu baru saja setuju. Siapa kamu? Di atas tandu. Pasien yang sudah sakit parah tiba-tiba duduk karena terkejut. Wajahnya memerah. Napasnya teratur. Dan dia terlihat sangat energik. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hah? Aku merasa baik-baik saja. Aku tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Apakah aku juga sedang dalam masa pemulihan? Bab 398. Pertaruhkan hidupmu. Apa? Melihat energi pasien yang tiba-tiba, semua orang di ruangan itu tercengang. Orang tua Wu memiliki ekspresi hantu di wajahnya dan tidak bisa berkata-kata. Qin Feng berkata dengan bangga. Tuan Wu, tidak peduli seberapa kuat Zuyusu Anda. Itu masih membutuhkan 2,5 menit. Tapi saya hanya menggunakannya selama 1 detik. Anda kalah. Petik 2. Ini benar-benar mustahil. Anak nakal. Kamu jelas tidak melakukan apapun selain menamparkan pasien ini. Apa ini? Aku tidak percaya. Pangeran Turki tidak bisa menerimanya dan langsung mempertanyakannya. Tenang. Qin Feng menjentikkan jarinya. Kemarilah. Periksa. Jadi, sekelompok dokter segera melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada pasien dan melakukan tes darah. Segera, kesimpulan tercapai. Sehat, tidak ada masalah dengan tubuh pasien ini. Wow, saat ini, seluruh tempat sedang gempar. Semua orang menatap Qin Feng dengan tidak percaya. Dengan mata terbelalak. Dan teriakan seru satu demi satu. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ya, bagaimana Dewa Perang di Zhongzhou melakukannya? Sungguh menakjubkan. Tanda seru. Petik 2. Petik 2. Qin Feng. Pada saat ini, bahkan Sangguan Yunqing mendatangi Qin Feng dengan kaget. Matanya yang dingin penuh ketidakpercayaan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang tersembunyi dalam tembakan itu kamu mengambil? Misteri. Hasil ini mengejutkannya dan membuatnya terlalu penasaran. Jika dia mengatakan bahwa keterampilan menari penyihir tua dan Zuyusu bisa menyelamatkan orang, dia sudah menganggap itu berlebihan. Jadi sekarang, tindakan Qin Feng secara langsung menghancurkan pandangannya. Qin Feng menatap mata indah dari kecantikan di depannya yang penuh kejutan dan rasa ingin tahu. Dan tersenyum misterius, ini adalah keterampilan rahasia unikku. Aku tidak bisa memberitahumu. Feng sepertinya hanya tertarik pada mata pasien tadi. Aku menepuk dadaku. Tapi ada misteri besar. Itu bukan telapak tangan biasa, tapi keterampilan medis kuno yang legendaris. Tangan pemelihara surga, seperti Tai Needle. Ini adalah keterampilan rahasia yang telah lama hilang. Di saat yang sama,
saat menggunakan tangan pembangun surga, ditambah dengan kekuatan internal dari kultivasi Wuhou, racun-racun di tubuh pasien telah teratasi sepenuhnya. Kombinasi pengobatan dan seni bela diri saling melengkapi dan sangat diperlukan. Segera, Qin Feng memandang Wanyanbei, pangeran Turki dengan ekspresi hantu di wajahnya, dan melanjutkan, "Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Untuk sesaat, Wanyanbei terdiam. Sialan, Wu Lao sangat marah dan berkata dengan marah, "Wah, aku tidak menerimanya. Aku ingin menantangmu berduel. Haha, kamu sudah kalah. Dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk menantangku. Dan aku tidak punya kewajiban untuk menerima tantanganmu." Tidak, Tuan Wu sangat marah dan menolak menyerah. Dia merasa otoritasnya telah ditantang secara serius. Dan kekalahan ini sama saja dengan wajahnya ditekan ke tanah dan digosok oleh Qin Feng. Lagi pula, dia begitu penuh dengan kata-kata sebelumnya dan bahkan memfitnah pengobatan tradisional Tiongkok Daxia. Tapi sekarang, dia telah kehilangan seluruh kulitnya. Dan dia tidak bisa menelan nafas ini. Jadi, Wu Lao dengan putus asa mengganggunya dengan tidak masuk akal. "Nak, kamu harus bersaing denganku lagi. Aku pasti akan mengalahkanmu. Ayo kita bertaruh." "Oh," Qin Feng mengangkat alisnya. Bertanya dengan penuh minat, "Bagaimana, apakah kamu ingin bertaruh?" Tuan Wu tampak jelek dan berkata dengan kejam, "Sederhana sekali. Ayo bertanding sendirian lagi. Serang tubuh satu sama lain. Lalu temukan cara untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Jika kamu kalah, aku bersedia bunuh diri saat itu juga. Apakah kamu berani?" "Oke, jangan menyerah. Aku akan menghajarmu sampai kamu selesai. Besok adalah peringatan kematianmu." "Kamu sombong sekali." Tuan Wu sangat marah sampai kepalanya dipenuhi asap. Dan dia langsung berkata dengan kasar, "Nak, jangan terlalu sombong. Saya makan lebih banyak garam daripada kamu makan nasi. Jangan mengira kamu bisa melakukan beberapa trik. Sungguh menakjubkan. Saya harus memberitahu Anda betapa menakjubkannya itu." Di tengah suasana yang kuat, Wu Lao dan Qin Feng bertukar kata-kata kasar. Taruhan tambahan ini resmi ditetapkan. "Nak, ayo bergerak," teriak Wu Tua dengan tajam. Dan tiba-tiba mengeluarkan jimat lain dari jubahnya. Dia melantunkan mantra di mulutnya. Dan kemudian matanya menjadi tajam. Jimat guntur surgawi. Pergi. Wah, jimat kuning itu melesat ke arah Qin Feng di udara. Dan saat berikutnya, jimat itu menempel di tubuhnya. Lalu, awan gelap bergulung di langit. Seluruh langit gelap. Boom, petir emas berputar dengan ganas. Jatuh dari langit. Dan menghantam Qin Feng. Penyihir tua itu adalah seorang dukun. Jadi dia juga cukup mahir dalam Feng Shui dan seni mistik. Dia tidak hanya bisa mendoakanmu. Dia bahkan bisa memanggil angin dan hujan. Ups, melihat guntur mengerikan yang jatuh dari langit. Penonton tiba-tiba berteriak kaget. Semua orang terkejut. Saya tidak menyangka penyihir tua ini benar-benar memiliki kekuatan magis yang begitu kuat. Jika guntur yang mengejutkan menimpa Qin Feng, dia mungkin akan mati di tempat. Belum lagi yang lain. Bahkan sangguan Yunqing pun menjadi gugup saat ini. Dan detak jantungnya pun semakin cepat. Hehe, melihat adegan ini, Wanyanbei mencibir dengan jahat. Seperti yang diharapkan dari penyihir lama. Pertarungan satu lawan satu ini benar-benar rencana yang bagus. Akan lebih baik jika petir membunuh Qin Feng. Saat berikutnya. Boom, guntur langit yang menakutkan itu. Membawa kekuatan guntur yang menggelinding. Menghantam Qin Feng dengan keras. Platform medis tiba-tiba meledak dengan percikan api. Dan bumi berguncang. Gerakan mengerikan itu membuat seluruh alun-alun di depan candi bergetar. Orang-orang menatap tajam ke arah cahaya yang menggelegar. Dengan hati berdebar-debar. Ini sudah berakhir. Orang-orang berpikir bahwa Qin Feng, dewa perang di Zhongzhou, mungkin telah dibacok sampai mati. Bagaimana dia masih memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka-lukanya? Tanpa diduga, ketika petir di platform medis berangsur-angsur mereda dan api menyebar, orang-orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Qin Feng masih hidup, tatapannya seperti obor, momentumnya seperti naga, dan pendiriannya sungguh agung.
Guntur dan kilat yang menyala-nyala mengalir kemana-mana di tubuhnya. Namun yang mengejutkan adalah semua guntur dan kilat melewati tubuhnya dan menyebar ke tanah di bawah kakinya. Dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Tapi Qin Feng tidak terluka. Wah, kamu tahu cara melakukan sihir. Tuan Wu melihat posisi Qin Feng dan melihat rahasianya sekilas. Dan langsung terkejut. Anda tidak mungkin salah. Anak ini. Dengan langkah yang kuat. Diam-diam menggunakan sihir Tao untuk menghantarkan semua guntur dan kilat ke tanah. Oleh karena itu, dia bisa utuh dan tidak terluka. Penuh kebencian, anak ini sebenarnya menyembunyikan rahasianya. Hei, Qin Feng membersihkan bajunya dan berkata dengan tenang, sayang sekali aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menggunakannya. Sepertinya aku tidak perlu menyembuhkan diriku sendiri. Selanjutnya, bukan, giliranku. Petik 2. Bab 399. Siapa yang bodoh? Kamu. Tuan Wu mengalami depresi untuk beberapa saat. Tetapi dia tidak berdaya. Bagaimanapun, dia telah menyerang Qin Feng sekali. Tetapi bocah itu terlalu kuat dan tidak berhasil. Sekarang giliran Qin Feng untuk mengambil tindakan. Tapi masalah tetaplah masalah. Tapi penyihir tua tidak takut. Bocah. Kamu beruntung. Gunakan keahlian apapun yang kamu punya. Selama kamu tidak memotong leher orang tua itu. Tidak peduli apa jenis cederanya. Orang tua itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri secepat mungkin. Petik 2. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng mengambil sesuatu dari tangannya dan melemparkannya ke Tuan Wu dari kejauhan. Tidak perlu melakukan apapun. Kamu sudah jauh lebih tua. Jika aku memukulmu sampai mati, orang lain akan tetap mengatakan bahwa aku tidak menghormati yang tua dan peduli pada yang muda. Aku yang membuat. Jika kamu punya nyali, kamu bisa memakannya. Petik 2. Kamu ingin menggunakan racun. Orang tua itu tiba-tiba mencibir. Wah, kamu benar-benar melakukan kesalahan. Kamu telah melihat kekuatan Zhu Yusu, tapi kamu masih memilih metode bodoh ini. Yusu sangat percaya diri, jadi dia tidak menganggap serius Qin Feng sama sekali. Meskipun dia tidak kebal terhadap semua racun, dia adalah seorang dukun. Dukun sudah memiliki keterampilan kuno dan aneh, dan mengenai racun, bahkan tidak layak disebutkan. Tidak peduli seberapa keras racunnya, selama dia menggunakan teknik Zuyu. Dia dapat segera menghilangkan semua efek negatif. Belum lagi racun. Pada saat ini, bahkan Sangguan Yunxing mengerutkan kening dan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Setelah mengetahui dengan jelas bahwa Wu Lao adalah seorang dukun dan memiliki banyak kekuatan misterius dan aneh, memang agak sembrono menggunakan racun biasa untuk menghadapinya. Pasien yang ditandu barusan jelas menderita racun beracun, dan organ dalamnya telah habis. Tetapi penyihir tersebut menggunakan metodenya untuk membuat racun beracun yang mematikan itu menghilang tanpa terlihat. Cara ini sungguh ajaib, bahkan jika dia diracuni berikutnya, dia akan tetap menggunakan metode yang sama. Tidak ada gunanya menggunakan racun. Hahaha. Pada saat ini, Pangeran Turki Wanyanbei juga tertawa, menatap Qin Feng dan mengejek. Wah, saya pikir kamu sangat pintar, tetapi ternyata kamu benar-benar bodoh. Apakah semua pangeran begitu menghormati penyihir tua itu? Biar ku beritahukan padamu, penyihir tua itu bukan hanya seorang dukun, tapi dia juga pendeta tinggi kerajaan Turkiku, dengan kedudukan tinggi dan prestise penuh. Petik 2. Kekuatan magisnya berada di luar imajinasimu. Dia bahkan dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Bahkan pengorbanan besar keluarga kerajaan Turki kita hanya memenuhi syarat untuk ditampung olehnya. Tidak peduli bagaimana Turki mengubah dinasti. Bahkan raja-raja Turki bisa berubah. Tapi dia hanya bisa menjadi imam besar. Sekarang, kamu tahu betapa kuatnya itu. Semua penonton terkejut saat mendengar ini. Tidak heran bahkan Pangeran Turki Wanyanbei yang mendominasi, sombong, dan menyendiri menghormati dukun tua ini dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Saya tidak menyangka status lelaki tua ini di Turki begitu tinggi. Berhenti bicara omong kosong. Tanpa diduga, Qin Feng masih mengabaikannya. Menatap Wu Lao. Dan berkata dengan tenang.
Keterampilan harus ditunjukkan, bukan diledakkan. Aku menaruh kata-kataku di sini. Setelah meminum racun ini, selama kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri, aku, Qin Feng, bersedia mengakui kekalahan. Pada saat yang sama, ini di setiap pertandingan setelahnya, Daxia rela menyerah dan menyerah. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Qin Feng benar-benar akan mengucapkan kata-kata yang menakjubkan seperti itu. Seberapa yakin dia dengan racunnya? Sangguan Yunqing juga cemas. Wajahnya yang cantik menjadi dingin. Dan dia segera berteriak tidak puas pada Qin Feng. Qin Feng, siapa yang mengizinkanmu membuat keputusan sendiri? Jika kamu benar-benar kalah dalam permainan ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Baik kamu maupun aku tidak mampu menanggung konsekuensinya. Petik 2. Ini bukan masalahnya sendiri, tapi menyangkut keagungan seluruh Daxia. Berantakan sekali. Apakah kamu serius? Tuan Wu juga terkejut dan langsung bertanya. Kamu sudah mengatakan ini, tetapi kamu tidak diperbolehkan untuk menarik kembali. Jangan pernah menarik kembali kata-katamu. Oke. Bos Wu sangat gembira. Awalnya, misi Turki telah kalah dalam 4 pertandingan musik, catur, kaligrafi, dan lukisan berturut-turut. Jika kalah lagi, Raja Turki akan marah dan kerajaan Turki akan dipermalukan. Tak disangka, situasi kini berubah menjadi lebih baik. Ini adalah kesempatan gratis. Guduk. Saat berikutnya, Tuan Wu langsung menelan pil racun yang diberikan oleh Qin Feng. Segera, dia tersenyum penuh kemenangan. Jie, Jie, Jie. Wah, pil racunmu saja tidak bisa menyakitiku. Mari kita lihat bagaimana dia mendetoksifikasiku. Setelah mengatakan ini, dia segera meningkatkan momentumnya. Memegang tongkat di satu tangan, melambaikan jimat di tangan lainnya, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Di hadapan semua orang, mereka menari lagi. Oke. Wanyan Beida sangat gembira, seolah dia yakin Wu Lao akan menang, dan berkata dengan penuh semangat, Wu Lao, tunjukkan detoksifikasi pada orang ini, dan berikan kami kemenangan besar. Petik 2. Mata penonton. Semua terfokus pada Penatua Wu. Ada suasana tegang di seluruh tempat, dan Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Yang ada hanya suara penyihir tua yang melantunkan kutukan. Zuyusu. Begitu dia selesai berbicara, Wu Lao menunjukkan keahlian spesialnya Zuyusu. Setelah teknik ini digunakan, semua penyakit akan musnah dan semua racun akan hilang. Inilah misteri ilmu sihir. Tanpa diduga, setelah Wu Lao menggunakan operasi Zuyu, sepertinya tidak berhasil. Wajah lamanya berangsur-angsur menjadi sakit, tetapi pil racun tampaknya mulai berpengaruh. Puff, dalam kesakitan, lelaki tua Wu itu memegangi perutnya yang sangat sakit, dan mengeluarkan seteguk darah di tempat. Wu Lao, Wan Yanbei terkejut. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Mata Wu Lao terkejut racun. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Dalam keputusasaan, dia menolak untuk menyerah dan segera membakar jimat ajaib itu menjadi abu, melautkannya ke dalam semangkuk air, dan menelannya dengan seluruh kekuatannya. Guduk-guduk, melihat lelaki tua Wu berjuang dengan tergesa-gesa. Wajah Qin Feng tanpa ekspresi, tetapi seringai misterius muncul di sudut bibirnya, seolah dia tahu hasilnya. Perutku. Tapi begitu Fu Sui diturunkan, ekspresi Wu Lao menjadi lebih menyakitkan membunuh seekor anjing tua. Dia kesakitan. Kenapa? Mata tua Tuan Wu berangsur-angsur menjadi ketakutan. Dia menatap Qin Feng dan berteriak dengan susah payah. Mengapa racunmu begitu kuat? Petik 2. Wu dengan tatapan mengejek di matanya. Aku khawatir kamulah yang bodoh. Kamu tahu bahwa aku tahu keterampilan mistik, tetapi kamu masih berani mengambil racun yang kuberikan padamu. Petik 2. Direncanakan. Tuan Wu menatap Qin Feng dengan kebencian yang luar biasa. Puff, seteguk darah tua lagi muncrat. Penyihir tua itu meronta kesakitan beberapa kali, menendang kakinya, dan menolak untuk beristirahat dengan tenang. Babak 400. Mempersiapkan pemakaman. Wow, teriakan mengejutkan tiba-tiba terdengar dari arena, dan semua orang terkejut.
Tanpa diduga, bahkan makhluk kuat seperti Tuan Wu dikalahkan oleh Qin Feng. Dia sungguh jenius. Tuan Wu, pendeta, ya Tuhan. Pada saat yang sama, misi Turki sedang berduka karena kematian Wu Lao. Sekelompok orang Turki tampak putus asa, seolah sedang berduka atas ahli warisnya. Pangeran Wanyanbei bahkan lebih terkejut dan matanya penuh rasa tidak percaya. Wu Lao adalah pendeta tinggi di negara Turki mereka. Dia memegang posisi tinggi dan dihormati oleh semua orang. Raja Turki bisa diganti, tapi imam besar tidak bisa. Orang tua ini sangat penting. Kali ini, imam besar diundang untuk mengikuti utusan ke Daxia. Saya pikir imam besar akan mampu menunjukkan kekuatannya, mengalahkan Daxia dan memenangkan kemenangan gemilang bagi Turki. Tanpa diduga, Wu meninggal sebelum meninggalkan militer. Pukulan ini begitu dahsyat hingga separuh negara Turki runtuh. Sialan, Wanyanbei menatap Qin Feng dengan ganas, mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu benar-benar membunuh penyihir tua, pendeta tinggi negara Turkiku. Potongan demi 1000 potongan, itu tidak bisa mengimbangi dosamu. Tanda seru. Petik 2. Menghadapi ancaman tersebut, Qin Feng menepis ancaman tersebut dan berkata dengan bangga, saya bersedia menerima kekalahan. Karena kamu berani bermain, maka jangan kalah. Jika tidak kamu akan malu. Sudah ditentukan sejak lama. Nah, lelaki tua inilah yang bersikeras memainkan permainan ekstra. Karena dia bersikeras mencari kematian, saya hanya bisa membantunya. Tanda seru. Bagaimana cara memberimu imam besar yang hebat dan mulia? Mari kita mengadakan pemakaman yang layak. Kamu, Wanyanbei sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Pada saat ini, dia sangat membenci Qin Feng sehingga dia ingin mencabik-cabiknya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Oke, Wanyanbei tersenyum marah, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Qin Feng, mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata kasar. Kamu bocah, kamu punya nyali. Tapi jangan sombong. Pertarungan sastra bukanlah apa-apa, hanya pertarungan militer yang bisa mencerminkan kekuatan absolut suatu negara. Petik 2. Kita lihat saja apa yang terjadi di kompetisi besok. Dengan marah, Wanyanbei segera memerintahkan anak buahnya untuk mengambil jenazah lelaki tua itu. Sekelompok orang menggendong Wu dan pergi dengan marah. Tetapi mereka kehilangan muka. Hari pertama kompetisi sastra berakhir di tengah sorak-sorai masyarakat Daxia di alun-alun. Utusan Turki yang dipimpin oleh Wanyanbei semuanya diatur di istana asing. Istana Qin Feng dan Sangguan Yunqing tidak jauh, dan mereka tinggal bersebelahan. Larut malam, Sangguan Yunqing hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan keras dari luar rumah sakit. Pangeran Turki telah tiba. Tendang, tendang, tendang. Segera, sekelompok penjaga elit Turki menyerbu masuk, dan pemimpinnya adalah Wanyanbei. Pangeran Wanyan, Sangguan Yunqing memandang orang-orang Turki di halaman dan bertanya dengan ragu. Sudah larut malam, ada apa? Wanyanbei menatap Sangguan Yunqing. Wajahnya secantik cahaya bulan, memasang ekspresi tersenyum. Dia melangkah maju dan memberi hormat. Nona Sangguan, ini sudah larut. Dan saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Tapi sejak hari ini, ketika saya melihat pemandangan indah Anda bermain piano, Nona Sangguan, Anda telah terukir dalam di hati saya. Jujur, aku sangat mencintaimu. Merindukanku membuatku tidak bisa tidur. Petik 2. Petik 2. Sangguan Yunqing sudah sedikit tidak senang dengan gangguan Wanyanbei Shen di tengah malam. Bagaimanapun, Wanyanbei ini adalah seorang pangeran Turki, dengan status terhormat. Jika tersinggung, itu mungkin merupakan kecelakaan diplomatik. Kata-kata Pangeran Wanyan serius. Sangguan Yunqing dengan sabar berkata dengan tenang, besok akan menjadi kompetisi seni bela diri yang kedua. Pangeran harus kembali dan istirahat lebih awal. Petik 2. Akan berdampak buruk jika orang melihatnya. Implikasinya adalah dia sudah mengusir orang. Tapi itu lebih bijaksana. Selama masih ada kesadaran diri, sebaiknya keluar dari sini. Tapi Wanyanbei tidak mau pergi. Tidak, dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum misterius. Nona Sangguan, kita memang lawan yang baik sekarang. Tapi saya yakin kita tidak akan menjadi sama dalam waktu dekat.
Petik 2. Wanyanbei tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lalu bertepuk tangan. Bah bang bang. Saat berikutnya, lebih banyak penjaga Turki masuk ke halaman. Mereka membawa banyak kotak berat. Masing-masing berisi emas, perak, perhiasan, dan porselen antik Turki yang bagus. Setiap bagiannya tak ternilai harganya. Tapi total isi kotak-kotak ini mungkin bisa menumpuk menjadi gunung kecil. Pemandangan itu begitu cemerlang hingga hampir membutakan mata orang. Sungguh mengejutkan. Titik titik titik. Pangeran Wanyan. Apa yang kamu lakukan? Sangguan Yunqing menjadi semakin bingung. Nona Sangguan. Aku menyukaimu. Tidak, kurasa aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu. Wanyanbei tiba-tiba menunjukkan kasih sayang dan menatapnya. Sejujurnya, saat pertama kali memasuki kota hari ini, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Aku ingin melamarmu. Petik 2, petik 2. Wanyanbei adalah putra Raja Turki saat ini, pangeran bangsawan Turki. Dan sekarang, dia telah membawa halaman yang penuh dengan harta karun ini sebagai hadiah pertunangan. Jika itu adalah wanita lain, dia tidak akan mampu menanggungnya dan langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Tapi Sangguan Yunqing tidak merasakan kegembiraan sama sekali. Malah dia sedikit mengernyit. Meski statusnya tidak semulia pangeran Turki ini, ia tetaplah wanita tertua dari keluarga berusia 1000 tahun. Wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Putri kesayangan surga. Ada banyak sekali pelamar. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya, orang-orang terkemuka, dan bahkan bangsawan Tianhuang. Pangeran pernah berlutut untuk melamarnya. Oleh karena itu, dalam hal lamaran, tidak peduli seberapa besar hadiah pertunangannya, tidak peduli seberapa tinggi statusnya, tidak peduli seberapa besar pertarungannya, dia sudah terbiasa, dan dia tidak akan diganggu. Bagi Sangguan Yunqing, kekasihnya pastilah seorang pahlawan yang jujur dan berkuasa, sama seperti Tuan Muda Longmen. Sayangnya Tuhan tidak mengabulkan keinginannya. Titik titik titik. Nona Sangguan. Wanyanbei melanjutkan. Cintaku padamu tulus. Berjanjilah padaku. Jadilah putri pangeranku. Dan kembalilah ke Turki bersamaku. Raja Turki yang terhormat. Saat itu, aku akan memerintah dunia bersamamu. Dia berpikir bahwa hadiah pertunangan yang dia bawa cukup kaya. Dan dia berpikir bahwa masa depan yang dia janjikan cukup menggiurkan. Dia yakin akan kemenangan dan merasa bahwa Sangguan Yunqing pasti akan tergoda. Tidak, tanpa diduga. Saat berikutnya, Sangguan Yunqing menggelengkan kepalanya dan menolak dengan suara tegas. Pangeran Wanyan, maafkan saya karena tidak menerima lamaran Anda.